Pemirsa, pemerintah Kelurahan Ciracas bersama Puskesmas Ciracas menggelar vaksinasi di SD 03 Ciracas, Jakarta Timur. Pihak kelurahan melakukan vaksinasi jemput bola guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi. Sejak Kamis pagi, sejumlah warga Kelurahan Ciracas mengantri untuk mendapatkan vaksinasi dosis pertama di SD 03 Ciracas. Tidak hanya orang dewasa, vaksinasi juga digelar bagi anak dengan rentang usia 12 hingga 18 tahun. Setiap harinya, Kelurahan Ciracas lakukan vaksinasi secara berkeliling di tingkat RW untuk memudahkan masyarakat. Memang kita melakukan program berkolaborasi dengan Puskesmas Kelurahan Ciracas, melakukan vaksinasi jemput bola. Artinya jemput bola, kita mendatangi RW-RW yang siap untuk memobilisasi warganya vaksinasi di lokasi RW tersebut. Dengan target 1.000. Kita sekarang per tanggal 23 Juli sudah masuk ke angka 52%. Dan saya berharap ini akan bertambah terus. Antusiasme warga begitu besar untuk mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi keliling di tingkat RW, warga cukup membawa KTP dan mengisi form sertifikat vaksin. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Indra Setiabudi, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Dan pemirsa, langsung saja kita pantau jalannya vaksinasi bersama dengan Vito Erlangga. Selamat siang Vito, berapa target vaksinasi di Puskesmas Ciracas? Ya, baik, selamat siang Deta dan pemirsa. Untuk target vaksinasi di Ciracas sendiri awalnya adalah 1.000 vaksinasi dalam hari ini, namun akibat antusiasme warga yang cukup tinggi untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan di SD 3 Ciracas ini, kemudian tadi pihak kelurahan sendiri menambah kuota sebanyak 500 dosis sehingga total rencananya hari ini sebanyak 1.500 warga Kelurahan Ciracas akan dilakukan vaksinasi dosis pertama hari ini. Dan dari total 1.500 target yang akan divaksinasi ini saat ini hingga pukul sekitar 11.30 sudah divaksin sekitar sebanyak 470 warga. Dan kemudian memang untuk antusiasme masyarakat di Ciracas sendiri memang cukup tinggi untuk melakukan vaksinasi, dan untuk bisa melakukan vaksinasi di Kelurahan Ciracas ini memang dari pihak kelurahan sendiri memudahkan dengan adanya vaksinasi dengan metode jemput bola, yang mana setiap harinya dari pihak kelurahan ini mendirikan tempat vaksinasi di tingkat RW sehingga warga hanya cukup membawa KTP serta formulir yang memang sebelumnya sudah diberikan oleh pihak kelurahan untuk menjadi syarat mengikuti vaksinasi di tempat yang sudah disediakan. Kemudian hingga saat ini berdasarkan keterangan dari Lurah Ciracas sendiri menyebut sebanyak lebih dari 50% warga Kelurahan Ciracas ini sudah mendapatkan vaksin dosis pertama. Kembali ke Anda, Deta. Baik. Terima kasih Vito atas laporan Anda. Banyak sekali warga yang antusias dan warga yang belum divaksin segera divaksin ya. Terima kasih atas laporan Anda Vito. Ya pemirsa, Pemprov Sumatera Selatan bakal menggratiskan oksigen untuk warga terpapar COVID-19. Saat ini Provinsi Sumatera Selatan bahkan telah mengirim bantuan oksigen ke Jawa Barat, Lampung, Riau, dan Jambi. 63,5 ton oksigen ini siap didistribusikan ke beberapa titik. Rencananya 3 tangki oksigen akan disebar di sejumlah rumah sakit di Sumatera Selatan dan 1 tangki sebanyak 12 ton akan dikirim ke Lampung. Saat ini stok oksigen di Sumatera Selatan lebih dari cukup. Pasalnya Sumatera Selatan bisa memproduksi 100 ton oksigen per hari. Bahkan Pemprov Sumatera Selatan sempat mengirim bantuan oksigen ke Jawa Barat, Lampung, Riau, dan Jambi. Rencananya Pemprov Sumatera Selatan bakal menggratiskan oksigen bagi warga Sumatera Selatan yang terpapar COVID-19. Di Sumatera Selatan sendiri, saya tunjuk ada satu pos di PT Pusri untuk masyarakat yang isolasi mandiri
atau yang membutuhkan oksigen, bawalah tabungnya langsung ke PT Pusri. Nanti ada pos dari Dinkes tersedia di sana bersama PT Pusri. Salah satu tangki isotank kita ini akan kita taruh untuk membantu keperluan oksigen rumah tangga, artinya yang untuk bantuan pernapasan. Jadi ini free, tidak ada dipungut. Tangki ini adalah untuk distribusi di Sumatera Selatan kita. Kemudian yang satu tangki ini akan dikirim ke Lampung. Yang ke Lampung ini yang 12 ton. Yang lain dikirim untuk rumah sakit. Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen untuk terus memberikan bantuan oksigen dan bersinergi dengan kepala daerah lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ratusan warga penerima bantuan langsung tunai mengantri dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Di Pematang Siantar, warga tetap berkerumun walaupun sudah terdapat pembagian jam pengambilan. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, warga penerima BLT susulan beramai-ramai datang ke kantor pos setempat. Ayo, jalan-jalan. Jangan berkerumun ya. Iya. Karena ini masih kondisi COVID ya, bilang ya, jangan lama-lama di sini ya. Pembagian bantuan sosial tunai atau BST berupa 10 kg beras dan uang Rp600.000 di Pematang Siantar memicu kerumunan. Tugas pun kewalahan mengatur antrean warga. Walaupun pihak PT Pos dan Dinas Sosial sudah mengatur pembagian waktu tiap kelurahan, tetapi kerumunan warga tidak bisa dihindarkan. 5.888 warga yang tersebar di 8 kecamatan kota Pematang Siantar tercatat mendapatkan bantuan sosial tunai. Pembagian pun dilaksanakan di lapangan Haji Adam Malik, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Gunakan untuk apa uangnya? Untuk beli sayurannya Pak, kan nggak ada berasnya. Biasanya yang gitu kok dapat beli sayuran. Harapan Ibu ke depannya gimana bantuan terkait selama pandemi COVID ini bagaimana? Lanjut atau gimana? Ya kalau bisa cepat hilang apanya. Kerumunan warga pun terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Ratusan warga dari Kecamatan Lemah Wungkuk antri berjubel hingga berdesakan tanpa protokol kesehatan. Bahkan warga pun berupaya merangsek ke depan saat petugas pos menambah loket transaksi yang semula 2 loket menjadi 3 loket. Padahal mekanisme pembagian BST pun sudah diubah untuk lebih dari 135.000 warganya. Mekanisme sistem penyalurannya di masa PPKM ini yang biasanya kita lakukan secara komunitas di kecamatan atau di kantor pos. Sekarang door to door dan menggunakan mikro komunitas di RW masing-masing atau di Bapperkam. Nah, untuk saat ini sudah mencapai 80% penyaluran. Dan yang di kantor pos yang kami bayarkan itu adalah hanya yang susulan yang belum sempat mengambil ketika jadwal di RW-nya masing-masing. Warga berharap PPKM level 4 segera dicabut dan pandemi corona cepat usai agar mereka dapat menjalankan hidup seperti sedia kala. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan dan Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, puluhan warga ini menggadaikan kendaraannya di kantor pegadaian. Selain kendaraan roda 2 maupun roda 4, emas juga menjadi barang yang paling banyak digadai warga. Hal ini dilakukan karena warga kesulitan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Belasan kendaraan ini sedang disekolahkan di kantor Pegadaian Kendari, Sulawesi Tenggara. Sekolah adalah istilah untuk barang-barang yang digadaikan atau dijaminkan ke kantor pegadaian. Ya, selama pemberlakuan PPKM banyak warga Kota Kendari yang datang ke kantor pegadaian untuk menggadaikan kendaraan mereka. Jika biasanya hanya 1 atau 2 nasabah yang menggadaikan kendaraan, selama PPKM ini bisa 2 kali lipatnya. Warga terpaksa menggadaikan barangnya karena tak punya cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencarian juga kurang. Karena dianukan kan, karena istilahnya namanya kita orang berdagang kasihan, kita tahu juga kan. Istilahnya penghasilan tidak sesuai dengan yang lalu, begitu. Jadi masalah pembayarannya ini kadang juga kita tambah dari uang pribadi. Jadi apa yang digadai? Mobil.
Mobilnya APV. itu dipakai apa itu, Bang? Itu dipakai sales dia, Bang. Untuk dijual ya. Jadi kesulitan sekarang untuk Iya, sulit. keuangannya. Sulit dengan keuangannya, Bang. Mata pencarian istilahnya ada sih pemasukan, tapi tidak terlalu ini, kan. Di masa PPKM ini ya? Iya, selama ini. Apalagi ini diperpanjang sampai tanggal 2, kan. Selain kendaraan, emas juga menjadi barang berharga lainnya yang banyak digadaikan oleh warga. Yang paling banyak digadaikan oleh masyarakat itu adalah perhiasan emas. Tapi kami melihat di kondisi PPKM saat ini dan pada situasi pandemi ini ada tren masyarakat itu banyak menggadaikan kendaraan, ya baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut, iNews Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya.